Harta, tahta, wanita adalah godaan yang mampu meruntuhkan iman manusia. Siapa yang tidak ingin cepat kaya raya? Meskipun sudah banyak kisah tentang penggandaan uang menelan banyak korban, tapi masih saja ada yang percaya. Kisah kali ini terjadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Petilasan, Pagarsuru, Desa Kambangsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Korban seorang laki-laki berusia 55 tahun bernama Muhsan Ngali, warga Desa Merangge, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Beringin 1, Magelang. Sedangkan tersangka bernama Wahid, usia 27 tahun, yang tinggal di Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Kejadian berawal dari perkenalan Muhsan dengan Wahid yang mengaku dukun sejak Maret tahun 2025. Korban yang tergiur janji manis jika dukun Wahid sanggup menggandakan uang, langsung percaya begitu saja. Pada bulan April tahun 2025, korban Muhsan meminta sang dukun Wahid untuk menggandakan uang miliknya, yang tentu saja tujuannya untuk membuatnya menjadi kaya raya. Dan dukun Wahid pun menyetujuinya serta mengajak Muhsan menjalani ritual penggandaan uang. Namun, tak seindah yang dibayangkan. Bukan uang yang semakin bertambah, tetapi ritual itu gagal. Muhsan pun masih penasaran dengan kemampuan Wahid yang mengaku bisa menggandakan uang. Ritual penggandaan uang kembali dilakukan pada tengah malam, tanggal 14 Mei tahun 2025. Dan lagi-lagi yang didapat adalah kegagalan. Dukun Wahid yang mengaku memiliki kesaktian, ternyata semua itu hanyalah omong kosong. Uang yang seharusnya bisa berlipat ganda kembali tidak terbukti. Muhsan yang menyadari telah dibohongi Wahid melampiaskan kemarahannya dengan melontarkan kata-kata kasar, hinaan, dan cacian. Dasar dukun palsu, ngomong bisa menggandakan uang, ternyata tidak bisa. Lalu mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Karena kegagalan yang terus-menerus, Muhsan menolak memberikan upah yang sudah dijanjikan kepada Wahid. Sejak saat itu pula, Wahid merasa sakit hati kepada korban Muhsan. Tanggal 15 Mei, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Wahid merencanakan pembunuhan kepada Muhsan. Wahid membeli racun potasium sianida yang telah dicampurkan ke dalam air mineral. Dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut, Wahid menghubungi korban Muhsan untuk melakukan ritual yang kedua kalinya dengan janji bisa menggandakan uang korban menjadi 2 miliar rupiah. Tak lupa, Wahid meminta imbalan sebesar 700.000 rupiah apabila berhasil melakukan ritual. Muhsan yang tergiur langsung menyetujui ajakan tersebut.
Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mereka berdua kembali menuju lokasi petilasan pagar suruh yang berada di tengah hutan. Setiba di lokasi yang gelap gulita, Wahid langsung beraksi, menyalakan dupa, serta menyiapkan air mineral yang telah mengandung racun potasium sianida. Selang beberapa menit sebelum memulai ritual, Wahid menyuruh Muhsan untuk meminum air bercampur racun tersebut dengan dalih itu mantra yang sudah saya dikasih doa. Korban Muhsan bergegas menuruti perintah sang dukun. Tanpa curiga, langsung meneguk air mineral tersebut hingga seperempat botol. Tak lama setelah minum air, Muhsan pun batuk dan langsung tersungkur meninggal seketika. Wahid yang ketakutan aksinya diketahui orang mencoba menghilangkan barang bukti seperti racun potasium dan dompet yang kemudian dibuangnya di saluran irigasi. Kemudian Wahid mengambil sepeda motor dan handphone korban yang dibawa saat itu. Mayat Muhsan ditemukan pertama kalinya oleh seorang pencari bonsai di hutan dalam kondisi mulai membusuk. Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga segera melaporkan kepada polisi tentang penemuan mayat tersebut. Polisi pun bergerak cepat mencari identitas sang mayat. Semula polisi mengira korban tewas karena tersambar petir, namun polisi menemukan kejanggalan pada tubuh korban. Kemudian polisi melakukan olah TKP dan autopsi kepada korban untuk memastikan kematiannya. Dilakukan pula pembongkaran makam korban dan identifikasi oleh tim Inavis. Akhirnya diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat diracun. Polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pembunuh kepala sekolah SD Beringin 1 tersebut. Gerak cepat polisi membuahkan hasil. Tak kurang 1 kali 24 jam, tim Satuan Reskrim Polres Kebumen berhasil membekuk tersangka Wahid pada Jumat 23 Mei. Dapat saya jelaskan untuk kronologis terjadinya kasus pembunuhan yang di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Jadi kalau kronologis awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 sekira pukul 19.30 korban ini menghubungi pelaku. Terus kemudian ingin berniatan untuk melakukan pesugihan. Jadi pelaku ini adalah semacam melakukan praktik pesugihan seperti dukun. Ini adalah yang kedua kali. Jadi pertama sebelumnya korban sudah pernah meminta bantuan kepada pelaku namun gagal. Nah, pada saat setelah gagal itu kemudian korban menyampaikan seperti kata-kata makian yang kemudian menyinggung hati dari pelaku. Kemudian untuk yang percobaan kedua ini kemudian korban menghubungi pelaku lagi pada tanggal 14 Mei tadi dan kemudian untuk melakukan pesugihan yang kedua. Kemudian pelaku pun mengarahkan korban keesokan harinya setelah dihubungi untuk datang ke rumah pelaku di Kecamatan Alian. Dan kemudian pada hari Kamisnya tanggal 15 Mei pukul 10.30 pelaku pergi ke warung yang ada di Kecamatan Alian untuk membeli racun hama yaitu potasium sianida dengan niatan untuk membunuh korban.
Setelah itu pelaku kemudian kembali ke rumahnya dan menunggu korban datang. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, korban tiba, kemudian bersama-sama dengan pelaku kemudian menuju ke tempat pesugihan. Jadi tadi potasiumnya itu sudah dicampur ke dalam botol aqua seperti itu. Setelah sampai di lokasi pesugihan, kemudian pelaku memerintahkan kepada korban untuk menyalakan dupa dan perlengkapan pesugihan lainnya. Dan setelah itu pelaku memerintahkan korban untuk meminum air yang sudah tercampur dengan potasium itu sekuatnya. Jadi bahasanya adalah sekuat-kuatnya. Setelah itu korban meminum dan kemudian terjadi reaksi sekitar 10 menit dan meninggal dunia. Ya, jadi korban ini memang sudah kenal dengan pelaku, memang sebelumnya sudah kenal ya, sudah sejak lama, dan memang tadi sebenarnya saya jelaskan sebelumnya sudah pernah menghubungi dan melakukan praktik pesugihan yang pertama walaupun gagal gitu. Jadi ini adalah yang kedua, mencoba lagi karena memang korban dengan ada kebutuhan ekonomi dan sebagainya, sehingga kemudian meminta pelaku untuk membantunya melakukan praktik pesugihan lagi. Kalau pelaku sendiri ini dia pekerjaannya adalah wira swasta, sebagai wira swasta. Kalau alasannya yang pertama adalah karena sakit hati ya. Jadi memang pada saat percobaan pesugihan yang pertama gagal, itu pelaku istilahnya dimaki dan kemudian juga tidak dibayar gitu. Jadi sudah dimaki dan tidak dibayar, sehingga kemudian sakit hati. Tambah lagi kemudian korban ini mengejar pelaku untuk pesugihan kedua ini gimana caranya harus berhasil, sehingga kemudian akhirnya pelaku mulai merencanakan untuk tindakan pembunuhan. Kalau sampai saat ini dengan pelaku baru kedua kali ini, namun untuk yang lain masih kami selidiki. Baik, untuk himbauan kami dari Polres Kebumen untuk masyarakat agar jangan mudah percaya dengan praktek-praktek perdukunan maupun hal-hal yang seperti pesugihan dan sebagainya. Mari kita mencari rezeki dengan cara yang halal dan cara yang realistis, dan jangan mudah percaya terhadap janji-janji manis ataupun tipu daya orang-orang yang ingin memanfaatkan dari kebutuhan kita. Jadi jangan sampai karena kebutuhan kita yang terlalu mendesak dan sebagainya, kita sehingga sampai buta mata dan buta hati apa yang dijanjikan oleh pelaku-pelaku. Diawali dengan adanya informasi penemuan mayat di wilayah Petilasan, Pagar Suru, yaitu di Desa Kembang Sari, Kecamatan Alian, Kebumen. Motifnya yang dilakukan oleh pelaku sendiri adalah karena merasa tidak dikasih upah dan dihina sebelum diterapkan adalah di pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup ya, selama-lamanya. Tahanan 1, 2, 3. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebuah sepeda motor Beat dan handphone milik korban yang sudah di-restart oleh tersangka. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.